rapat akuntansi keuangan lanjutan. Di pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan akuntansi penjualan cicilan atau installment sales. Biasanya referensi yang kita gunakan adalah bukunya BIMS. Kali ini kita menggunakan bukunya Alan R. Drebin di chapter 5. Slide ini disiapkan oleh Pak Kuat Slamet. Itu ada original link videonya. Saya Erwin Hadiat. Ada 6 pokok bahasan yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian penjualan cicilan, kemudian akuntansi penjualan cicilan pada perusahaan real estate, pada perusahaan dagang, yang keempat kita bicara trade-in atau pertukaran barang, kemudian yang kelima kalau terjadi gagal bayar dan pengambil alihan kembali, dan yang terakhir kita bicara soal penghitungan bunga pada penjualan cicilan. Yang pertama kita bahas pengertian penjualan cicilan. Apa sih yang dimaksud dengan penjualan cicilan? Jadi kalau kita bicara penjualan cicilan, berarti di sini bayarnya nyicil. Jadi bertahap, tidak secara langsung. Kalau kita bicara bayar langsung, tunai, berarti penjualan tunai. Kalau bayarnya nanti di waktu jatuh tempo atau ditunda, berarti kredit, tapi secara sekaligus. Kalau nyicil, berarti diangsur, bertahap, tidak secara sekaligus. Nah, kelebihannya bagi penjual dan kekurangannya, kelebihannya adalah si penjual dapat menjual produk lebih banyak karena kemampuan beli oleh pembelinya akan semakin tinggi. Jadi memberikan kesempatan kepada pembeli juga untuk memperoleh barang saat ini tanpa harus menyediakan uang tunai dalam jumlah besar. Di sini kan berarti si pembeli punya daya beli yang lebih tinggi sehingga penjual pun dapat menjual produk lebih banyak. Nah, kekurangannya bagi penjual adalah ada risiko bahwa cicilannya akan tersendat atau bahkan gagal bayar, ada risiko kredit di situ. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan transaksi penjualan cicilan bagi penjual. Sedangkan bagi pihak pembeli, kelebihannya apa? Yang pertama, dia dapat barang tanpa harus menyediakan uang tunai sejumlah harga produknya. Kemudian yang kedua adalah merasa lebih ringan dibandingkan dengan bila harus membeli tunai. Nah, bagi pembeli ini sangat baik sekali karena dia tidak perlu working capital, modal kerja yang cukup besar untuk membeli sebuah barang. Kemudian juga cash flow-nya juga akan terjaga karena dia tidak perlu mengeluarkan uang yang cukup besar. Kekurangannya adalah biasanya kalau kita beli cicilan, nah ini harga total produknya itu pasti akan lebih mahal bila dibandingkan dengan pembelian tunai karena adanya selisih bunga. Kemudian juga ada konsekuensi-konsekuensi bila tidak membayar tepat waktu, misalnya kena denda atau penalti yang akan menambah cost-nya bagi si pembeli. Yang kedua, kita membahas terkait dengan akuntansi penjualan cicilan. Metode akuntansi pada penjualan cicilan menerapkan penundaan keuntungan kotor, deferred gross profit, namun tetap mengakui biaya administrasi dan biaya penjualan yang terjadi dalam periode tersebut. Jadi keuntungannya nanti ada yang ditunda. Cuman ada biaya administrasi, biaya penjualan itu harus langsung diakui pada periode berjalan. Perusahaan yang pada umumnya menggunakan metode penjualan cicilan antara lain perusahaan real estate, kemudian agen penjualan atau dealer mobil atau motor. Nah, kita coba bahas untuk akuntansi penjualan cicilan di kedua industri ini. Yang pertama, akuntansi penjualan cicilan pada real estate. Pada sistem penjualan cicilan di real estate, dapat menerapkan dua metode pengakuan keuntungan. Yang pertama yaitu pengakuan keuntungan pada periode penjualan,
Jadi seluruh profitnya langsung diakui pada periode penjualan. Nah, metode yang kedua, pengakuan keuntungannya secara proporsional selama periode penagihan. Metode yang pertama yaitu pengakuan keuntungan pada periode penjualan. Di ketika real estate dijual, yang pertama ini, kita langsung mengakui ada penjualan real estate, nilainya yang kita jual, nilai real estate yang kita jual, kemudian berapa penjualannya kita catat sebagai receivable from pembelinya. Nah, selisih antara nilai real estate dengan berapa kita jualnya, dengan receivable-nya, kita langsung mengakui adanya gain on sale of real estate-nya, mengakui langsung keuntungannya pada periode saat itu juga. Nah, kemudian yang kedua, ketika uang muka diterima. Jadi ketika uang muka diterima, kemudian selisih kekurangannya kita akan mengakui sebagai cicilan yang harus dibayar, total cicilan yang harus dibayar. Kita akan menerima cash, ini adalah uang mukanya, cash yang didebit, kemudian mengakui selisih kekurangannya yang akan dicicil nantinya, kita akan mencatat sebagai mortgage note, ya adalah total cicilan yang harus dibayarkan oleh pembeli. Kemudian yang kita kredit adalah kita akan meng-close receivable from-nya ini. Receivable-nya kita close, kita munculkan mortgage note. Kemudian yang ketiga, ketika membayar biaya-biaya penjualan, maka ini jurnal seperti biasa saja. Ketika membayar biaya penjualan, selling expense pada cash. Nah, yang keempat, pada akhir periode pelaporan biasanya kita melakukan penyesuaian akun accrued interest. Jadi ada interest yang sudah boleh diakui, interest income yang boleh diakui. Nah, kita accrued nih, kita akui terlebih dahulu. Accrued interest on mortgage pada interest income. Jadi ini adalah interest yang sudah menjadi hak kita, tetapi cash-nya belum dibayar. Maka kita akrualkan dulu. Nah, yang kelima yaitu menutup akun nominal. Ini jurnal penutup seperti biasa di periode pelaporan biasanya. Seluruh akun nominal itu kan harus ditutup. Jadi ditutup ke income summary. Yang ditutup apa? Akun nominal. Akun nominal itu berarti terkait dengan akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Gain, interest income, selling expense, revenue, expense. Nah, itu yang akan ditutup, di close-nya di income summary. Dan untuk akun nominal, nah, metode yang kedua, gimana kalau menjual cicilan, secara cicilan, kemudian pengakuan keuntungannya menggunakan metode yang kedua, yaitu pengakuan keuntungan secara proporsional selama periode penagihan. Nah, yang pertama, sama seperti tadi, ketika real estate-nya dijual, jurnalnya adalah sama seperti tadi, nilai real estate-nya berapa yang dijual, yang kita kreditkan, kemudian berapa penjualannya, nilai penjualannya. Nah, itu kita akan akui sebagai receivable from pembelinya. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi langsung diakui sebagai gain, nah kalau di sini kita tangguhkan terlebih dahulu. Nah, kita mencatatnya sebagai deferred gross profit. Jadi keuntungan yang ditangguhkan. Jadi belum diakui sebagai keuntungan ya. Masih di deferred gross profit. Nah, kemudian pada saat uang muka diterima, jurnalnya akan sama seperti dengan pengakuan keuntungan pada periode penjualan. Jadi menerima cash uang mukanya, kemudian mengakui adanya mortgage note, jumlah cicilan yang akan diterima yang kekurangannya, kemudian meng-close akun receivable form-nya. Sama untuk jurnal yang kedua ini. Yang ketiga pun kalau terjadi biaya-biaya penjualan, ini standar juga masih sama, selling expense pada cash seperti biasa.
Kemudian untuk penyesuaian akun accrued interest-nya juga sama. Jadi accrued interest on mortgage pada interest income, ini akan sama seperti yang tadi. Nah, di sini baru ada terlihat perbedaan, pengakuan laba kotor. Jadi, di metode pengakuan secara proporsional ini, di akhir periode pelaporan, akan ada pengakuan laba kotor. Jadi, kalau di awal tadi kita defrate gross profit catatnya, jadi masih menjadi di akun laporan posisi keuangan. Nah, kemudian di akhir periode baru kita sesuaikan berapa sih yang terrealisasi. Nah, berapa yang terrealisasi kita akui sebagai gross profit yang sebenarnya, income-nya. Nah, ditutup mengurangi nilai deferred gross profit-nya. Nah, baru yang keenam, seperti tadi menutup akun nominalnya. Menutup akun nominal, akun income and expense tadi. Nah, berarti gross profit yang terrealisasi, interest income, selling expense, termasuk kalau misalnya ada revenue expense yang lainnya, kita akan close ke income summary. Nah, ini adalah contoh penjualan cicilan pada real estate. Jadi, misalnya pada tanggal 1 Oktober 2012, Westwood Realty Company menjual properti yang harga pokoknya adalah 30.000 kepada Mr. South. Jadi, pada tanggal tersebut, dia menerima cash sebesar 10.000, kemudian mortgage note sebesar 40.000. Berarti nilai penjualannya adalah 10 dan 40, 50.000 ya. Nah, harga pokoknya berapa? 30.000. Oh, berarti ada gain sebesar 20.000 nanti. Nah, atas mortgage note senilai 40.000 ini bisa dicairkan secara cicilan sebanyak 20 kali tiap 6 bulan, berarti selama 10 tahun nih. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah sebesar 2.000 tiap 6 bulannya. Ditambah bunga sebesar 12% dari pokok utang yang belum dibayarkan. Nah, 12%-nya adalah dari saldo pokok utang yang belum dibayar. Nah, atas transaksi penjualan cicilan ini, komisi dan biaya lain-lain sebesar $1.500 dibayar tunai. Kemudian pembayaran cicilan atas pokok utang dan bunga mortgage note mulai diterima perusahaan pada awal tahun 2013. Jadi ada 1 Oktober, nanti pembayaran cicilan pertamanya akan diterima di awal tahun 2013. Ini adalah contoh soalnya. Nah, kita akan langsung coba bandingkan dua metode yang tadi, yaitu metode pengakuan keuntungan pada periode penjualan dan pengakuan keuntungan secara proporsional. Nah, yang pertama, ketika terjadi transaksi penjualan cicilannya di 1 Oktober 2012, real estate cost-nya 30.000, dijual sebesar 50.000. Nah, kalau metode yang pertama diakui secara pada periode penjualan, seperti tadi, langsung diakui nih gain-nya. Jadi yang dijual adalah real estate senilai 30.000, jadi dikredit real estate-nya. Kemudian dijual seharga 50.000, muncul receivable from sold-nya, langsung diakui adanya gain on sale sebesar 20.000. Nah, sementara itu, kalau di metode yang secara proporsional bedanya adalah yang di sini doang nih. Deferred gross profit. Jadi kalau yang keuntungan pada periode penjualan langsung diakui seluruhnya menjadi gain on sale sebesar 20.000. Kalau yang secara proporsional didefredkan, ditangguhkan terlebih dahulu keuntungannya. Jadi ini masih muncul di akun liabilitas nanti. Deferred gross profit sebesar 20.000. Kemudian yang kedua, menerima uang muka 10.000 dan mortgage note 40.000. Nah, sama, jurnalnya sama, dua metode ini, menerima cash 10.000, mengakui adanya mortgage note 40.000, kemudian menghapus tadi receivable from sold 50.000.
Sama baik periode penjualan maupun secara proporsional pengakuan keuntungannya. Kemudian ada biaya-biaya yang lain tadi, biaya-biaya sebesar 1.500. 1.500 sama jurnalnya, selling expense pada cash sebesar 1.500. Nah, berikutnya di 31 Desember 2012, di akhir tahun nih, berarti harus ada pengakuan accrued interest-nya tadi. Nah, kalau untuk pengakuan keuntungan pada periode penjualan, tinggal mengakui adanya accrued interest on mortgage note sebesar 1.200. Ini 1.200 ini dari mana sih sebenarnya? Bunga yang muncul yang sudah boleh diakui dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Berarti ini kan 3 bulan di sini. Berarti 3 bulan kali 12% kali berapa sih tadi atas mortgage yang belum dibayar? Berarti 40.000. Nah, berarti sebesar 1.200. Ini adalah income yang boleh diakui. Maka kita jurnal accrued interest on mortgage note 1.200 pada interest income sebesar 1.200. Nah, kemudian untuk yang pengakuan keuntungan secara proporsional, selain mengakui adanya accrued interest, nah dia juga harus mulai menghitung nih, berapa sih realisasi gross profit-nya. Nah, cara menghitung realisasi gross profit-nya, kita menghitung berapa persen sih rate gross profit-nya. Jadi kita hitung tadi gross profit-nya adalah sebesar 20.000 dari penjualan senilai 50.000. Artinya rate-nya adalah gross profit-nya adalah 40%. Nah, 40% adalah rate gross profit-nya, rate realisasinya. Kemudian berapa sih yang terrealisasi cash yang diterima selama periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Nah, ternyata cash yang diterima atas mortgage note-nya atau atas transaksi ini baru yang ini kan 10.000. Jadi 40% kali 10.000 sebesar 4.000, maka 4.000 inilah gross profit yang baru boleh diakui, baru bisa dianggap sebagai gross profit yang terrealisasi. Jurnalnya adalah leverage gross profit pada realized gross profit. Nah, berikutnya setelah kita mengakui adanya accrued interest tadi, termasuk menyesuaikan realisasi gross profit, kemudian di akhir periode kita tutup akun nominalnya. Akun nominal berarti yang ditutup untuk yang periode penjualan, berarti gain on sales-nya tadi, total tadi, kemudian interest income, selling expense pada income summary. Nah, di pengakuan keuntungan secara proporsional yang ditutup berarti yang terrealisasi saja, gross profit yang terrealisasi, interest income sama, selling expense sama, sehingga income summary-nya hanya sebesar 3.700. Nah, di sini perbedaannya. Untuk yang periode penjualan, income summary-nya pasti akan lebih besar karena gain-nya langsung diakui semuanya kan. Sementara kalau secara proporsional, income summary-nya akan lebih kecil karena ditangguhkan pengakuan keuntungannya tadi, hanya yang terrealisasi saja yang diakui. Nah, berikutnya di 1 Januari 2013 ini jurnal balik atas accrued interest. Jurnal balik saja seperti sebelumnya, seperti biasa. Interest income pada accrued interest, ini atas jurnal yang tadi ya, pengakuan accrued interest tadi. Kita balik nanti biar memudahkan untuk pencatatan interest income-nya. Nah, berikutnya di 1 April 2013. Nah, ini baru periode pertama nih pembayaran cicilan atas mortgage note. Cicilannya tadi dia menerima 2.000 ditambah 12% dikalikan jumlah notes yang belum dibayarkan. Berarti 12% dalam jangka 6 bulan tadi, dari Oktober sampai April, jumlah yang belum dibayarkan adalah 40.000, sehingga bunganya adalah 2.400. Sehingga yang diterima pada
pembayaran pertama ini adalah 2.000 ditambah 2.400. Dia akan menerima cash sebesar 4.400. Kemudian nilai mortgage note yang berkurang adalah 2.000 cicilan pertama. Kemudian akan mengakui adanya interest income sebesar 2.400. Metode pengakuan keuntungan pada periode penjualan maupun metode pengakuan keuntungan secara proporsional atas penerimaan pembayaran ini jurnalnya sama. Nah, kemudian di pembayaran yang kedua, 1 Oktober 2013, sama juga menerima 2.000, kemudian bunganya berapa? Bunganya 12% dari jumlah mortgage note yang belum dibayar. Yang belum dibayar berarti 38.000. Karena tadi di April sudah dibayar 2.000. Sehingga bunganya hanya sebesar 2.280. Sama seperti tadi, cash-nya dia akan menerima 4.280, nilai mortgage note yang dibayarkan, kemudian interest income yang diakui oleh perusahaan. Dua-duanya sama, baik periode penjualan maupun secara proporsional. Nah, kemudian di akhir tahun 2013, di 31 Desember 2013, pada dasarnya sama seperti dengan 31 Desember 2012 tadi. Yang pertama adalah mengakui adanya interest income, jadi mengaccrue interest income dari mortgage note sisanya tadi. Sisanya berarti 36.000, 12% kali 3 bulan, 12% selama 3 bulan tadi, totalnya adalah 1.080. Nah, mengakui accrued interest-nya 1.080, mengakui interest income 1.080. Berikutnya, kalau secara proporsional, selain mengakui adanya interest income yang harus di-accrue, kemudian mencatat realisasi gross profit-nya, ya kan? Realisasi gross profit-nya dari mana menghitungnya? Ingat, tadi rate-nya adalah 40%, rate gross profit-nya. Nah, kemudian kas yang diterima dari penjualan ini berapa? Kas yang diterima berarti dari mortgage note saja. Berarti 2 kali tadi kan, April sama Oktober masing-masing 2.000, totalnya adalah 4.000. Sehingga 4.000 kali 40%, 1.600 gross profit yang boleh diakui, yang terrealisasi. Sehingga jurnalnya adalah deferred gross profit pada realized gross profit sebesar 1.600. Nah, setelah melakukan jurnal penyesuaian atas accrued interest maupun realized gross profit-nya, di 31 Desember kita menutup akun nominal tadi, sama seperti yang tadi. Berarti interest income pada income summary, kalau yang periode penjualan sudah nggak ada gain lagi, karena tadi gainnya sudah diakui semuanya. Nah, kalau yang secara proporsional, ada realized gross profit juga tadi yang terrealisasi di periode ini, kemudian interest income, kemudian income summary. Nah, beda dengan periode pertama tadi, di mana periode penjualan income summary-nya pasti lebih besar. Nah, di periode berikut-berikutnya, ini yang lebih besar adalah untuk yang secara proporsional. Karena selain ada accrued interest income, selain ada interest income yang menjadi pendapatan, dia juga ada gross profit yang terrealisasi selama periode berikut-berikutnya setelah periode penjualan. Itulah kenapa income summary-nya pasti akan lebih besar untuk periode berikutnya. Misalnya, tanggal 1 April 2014, ternyata Mr. Salt nggak sanggup lagi nih bayar cicilan, default. Nah, kemudian pihak penjual terpaksa menyerahkan kembali mortgage note ke bank penerbit dengan kondisi saldo tadi yang belum terbayar, sisanya berarti 36.000, dan menarik kembali properti tersebut. Nah, properti itu kemudian dinilai, oh nilainya hanya sebesar 28.500. Nah, atas transaksi ini menarik kembali properti yang bernilai 28.500 dan menyerahkan mortgage note sebesar 36.000.
Nah, untuk yang pengakuan keuntungan pada periode penjualan, metode yang pertama, dia akan mencatat, oh saya menerima real estate nilainya hanya sebesar 28.500. Ini berarti saya kehilangan mortgage note senilai 36.000, sehingga atas transaksi ini saya akan mengakui adanya loss on repossession atau loss atas pengambil alihan kembali properti tadi sebesar 7.500. Ini adalah pengakuan untuk metode yang pertama, yang pengakuan keuntungan pada periode penjualan. Nah, untuk yang metode kedua agak berbeda ceritanya, efeknya. Nah, sama seperti tadi, dia menerima real estate nilainya 28.500, kemudian mortgage note yang diserahkan ke bank adalah 36.000. Kemudian ingat tadi masih ada deferred gross profit. Deferred gross profit sisanya adalah sebesar 14.400, sehingga itu harus kita tutup juga. Kita debit deferred gross profit. Nah, selisihnya ternyata ada gain. Ada gain on repossession tadi. Kenapa bisa seperti ini? Karena yang ini, kalau yang keuntungan pada periode penjualan, seluruh gainnya sudah diakui nih. Ternyata masih ada kelebihan, sehingga ada loss. Sementara untuk yang secara proporsional, belum seluruh keuntungan diakui, baru secara proporsional. Nah, ternyata begitu ada transaksi pengambil alihan kembali, malah muncul gain, malah untung, malah ada keuntungan ya atas pengambil alihan properti ini. Nah, itu tadi untuk akuntansi penjualan cicilan pada real estate. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi penjualan cicilan pada barang dagangan. Nah, untuk penjualan barang dagangan secara cicilan, hanya ada satu metode pengakuan keuntungan yang boleh digunakan, yaitu metode pengakuan keuntungan secara proporsional. Jadi nanti akan muncul deferred gross profit atau gross profit yang ditangguhkan di pengakuan keuntungannya. Nah, yang pertama, ketika terjadi penjualan cicilan, nah di sini terjadi penjualan cicilan. Nah, kalau penjualan biasa, kalau tunai, berarti kita mencatat adanya cash pada sales. Nah, kalau di kredit, penjualan secara kredit, berarti muncul account receivable, berarti account receivable pada sales. Nah, ketika penjualan cicilan, kita akan mencatat adanya installment contract receivable. Jadi kita sebutnya sebagai installment contract receivable, muncul di sini. Kemudian kreditnya adalah installment sales. Berikutnya, ketika menerima tagihan atau pembayaran, dia akan menerima cash, berarti cashnya debit. Kemudian yang dikredit adalah receivable-nya tadi, berarti installment contract receivable. Nah, berikutnya, ingat di jurnal penjualan barang dagangan, pada umumnya ketika terjadi transaksi penjualan, ada juga jurnal pencatatan COGS-nya. Biasanya adalah COGS pada inventory. Nah, di sini kita mencatat cost of installment sales, COGS-nya nih, pada shipment on installment sales-nya. Jadi ini adalah barang yang dijualnya. Jadi cost pada inventory kalau jurnal penjualan seperti biasa. Kalau di penjualan cicilan, kita akan menyebutnya sebagai cost of installment sales di debit. Kemudian kreditnya adalah shipment on installment sales, inventory-nya tuh. Kemudian yang ketiga, kita memunculkan berapa sih gross profit yang akan kita akui, akan kita tangguhkan pengakuan keuntungannya. Jadi kita close akun sales-nya tadi, berapa sih installment sales-nya, kemudian berapa nilai cost-nya kita close, sehingga selisihnya itu adalah gross profit. Nah, karena harus ditangguhkan, maka gross profit-nya akan kita catat sebagai deferred gross profit. Gross profit yang ditangguhkan. Baru nanti di keempat, setelah ada pembayaran, akan ada pengakuan gross profit. Nah,
hanya sebesar proporsi yang sudah dibayar saja. Sehingga debitnya adalah deferred gross profit, kemudian di kredit adalah realized gross profit. Nah, kita masuk ke contoh penjualan barang dagangan secara cicilan, installment sales untuk merchandise. Ini adalah laporan posisi keuangan neraca dari Carlton Company di 1 Januari 2012. Jadi dia punya cash sebesar 25.000, kemudian merchandise inventory-nya 100.000, kemudian ada account receivable yang penjualan kredit biasa, muncul dari penjualan kredit biasa 15.000. Kemudian ada penjualan secara cicilan, jadi ada installment contract receivable atas transaksi di tahun 2011 dan di tahun 2010. Masing-masing 60.000 dan 20.000, sehingga total asetnya 220. Kemudian di sisi liabilities dan equities-nya, account payables jumlah 40.000. Kemudian atas transaksi penjualan cicilan 2011 masih ada deferred gross profit sebesar 22.800. Kemudian atas yang transaksi 2010 masih ada deferred gross profit sebesar 7.000. Kemudian untuk equity-nya ada capital stock 100.000 dan RE return earning 50.200, sehingga totalnya sama. Nah, untuk transaksi installment sales di 2011 dan 2010, rate gross profit-nya masing-masing adalah 38% dan 35%. Ini nanti akan terpakai untuk menghitung berapa sih realisasi gross profit-nya. Ya. Transaksi dan pencatatan pada pembukuan Carlton Company pada tahun 2012 sebagai berikut. Jadi selama periode 2012, 1 Januari sampai dengan 31 Desember, ada penjualan-penjualan. Yang pertama adalah penjualan cash tunai sebesar 250.000, kemudian penjualan kredit 200.000, kemudian ada penjualan cicilan installment sales sebesar 150.000. Nah, atas transaksi ini, kalau untuk jurnal penjualan tunai dan penjualan kredit, berarti cash ini adalah penjualan tunai, ini adalah penjualan kredit, cash debit 250.000, kemudian account receivable 200.000, kemudian sales sebesar 450.000, mengakui adanya penjualan baik tunai maupun kredit sebesar 450.000. Nah, di 2012 ini juga ada installment sales, ada penjualan cicilan senilai 150.000. Jadi kita jurnal installment contract receivable di tahun 2012 150.000, kemudian akui adanya installment sales sebesar 150.000. Kemudian transaksi yang kedua, ada pembelian barang dagangan secara kredit sebesar 425.000. Maka tinggal kita jurnal seperti biasa, mengakui adanya purchase, kemudian mengakui adanya utang account payable sebesar 425.000. Di purchase pada account payable. Kemudian yang ketiga, penerimaan pembayaran. Jadi menerima pembayaran atas account receivable yang reguler sebesar 190.000, kemudian atas installment sales di tahun 2012 80.000, 2011 40.000, dan 2010 15.000. Totalnya berarti sebesar 325.000. Jadi dia menerima cash, menerima pembayaran, jadi menerima cash berarti debit, cashnya 325.000, kemudian kreditnya adalah atas masing-masing pembayaran tersebut. On receivable yang tunai yang reguler 190, kemudian installment sales 2012, 2011, dan 2010 masing-masing. Kemudian yang keempat, membayar account payable. Ini membayar account payable senilai 435.000, kemudian dapat diskon sebesar 5.000 sehingga yang dibayarkan hanya sebesar 430.000. Kemudian selain membayar account payable juga membayar operating expense, sehingga total cash yang dia keluarkan adalah 550. Nah, jurnalnya berarti
mengeluarkan cash, berarti kreditnya adalah cash sebesar 550.000. Kemudian nilai account payable yang dibayarkan tadi senilai 435.000. Kemudian nilai beban operasi yang dibayar, operating expense sebesar 120.000. Nah, di sini selisihnya ada diskon tadi, maka kita akan mencatat adanya purchase discount sebesar 5.000. Di 31 Desember, kita melakukan penyesuaian dan penutupan. Nah, yang pertama adalah mencatat COGS-nya, cost of goods sold atas penjualan cicilan yang terjadi di 2012 tadi. Nah, misalnya cost of goods sold-nya adalah sebesar 90.000. Sehingga kita akan mencatat cost of installment sales-nya 90.000 pada shipment on installment sales sebesar 90.000. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memunculkan deferred gross profit-nya, kan? Dengan cara menutup akun installment sales dan cost of installment sales, kemudian muncul deferred gross profit-nya. Jadi tadi installment sales-nya di tahun 2012 adalah 150.000 dengan debitnya 150.000. Cost of installment sales-nya 90.000 yang tadi yang barusan kita jurnal. Nah, selisihnya berarti kita akui sebagai deferred gross profit. Gross profit yang ditunda atas transaksi installment sales di tahun 2012. Kemudian yang terakhir baru kita mencatat berapa sih gross profit yang direalisasikan atas installment sales-nya. Nah, berarti di sini ada 3 installment sales tadi kan. Ada yang 2012, 2011, dan 2010. Nah, yang atas 2012 tadi menerima pembayarannya adalah sebesar 80.000. Kemudian gross profit rate-nya, jadi rate-nya tadi berapa sih rate-nya? Oh, rate-nya dari sini berarti 60.000 tadi itu adalah deferred gross profit-nya atas installment sales sebesar 150.000, sehingga 60 per 150.000 dapatlah 40% rate-nya, sehingga gross profit yang terrealisasi atas installment sales di tahun 2012 adalah 40% dikalikan yang diterima atas installment sales 2012, sehingga yang terrealisasi sebesar 32.000. Nah, begitu juga untuk yang 2011 dan 2010. Berapa rate atas gross profit-nya tadi dikalikan dengan berapa sih cash yang sudah diterima atas transaksi penjualan cicilan di masing-masing periode tersebut. Nah, di sini sudah diketahui berarti yang terrealisasi atas deferred gross profit-nya totalnya di sini berarti 54.50. Ini adalah realisasi gross profit ini yang diakui sebagai gross profit pada periode di tahun 2012. Atas deferred gross profit di 2012 sebesar 32.000, deferred gross profit di 2011 15.200 dan 2010 sebesar 5.250. Kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu pertukaran atau trade-in pada penjualan cicilan. Pada beberapa jenis penjualan, kadang-kadang perusahaan menerima pertukaran barang, trade-in, sebagai bentuk pembayarannya. Tukar tambah lah, ada yang tukar tambah. Nah, bila nilai barang yang diterima dari trade-in tersebut dapat memberikan keuntungan wajar saat dijual kembali, maka tidak ada masalah pada transaksi ini. Nah, kayak ini semacam biasanya kalau di dealer mobil sekarang banyak tuh dengan merek yang sama bisa tukar tambah. Nah, ini bisa jadi contoh penerapan metode ini, jenis penjualan ini. Contoh misalnya sebuah produk cost-nya adalah 675, ini adalah cost-nya, dijual dengan harga 1.000. Berarti di sini ada gain
gross profit sebesar 325. Nah, kemudian sebuah barang bekas digunakan sebagai pembayaran uang muka atas penjualan produk tersebut dan dihargai senilai 300. Jadi yang ditukar adalah nilainya dihargai senilai 300. Kemudian perusahaan mengestimasi bahwa biaya untuk merekondisi barang tersebut adalah sebesar 20 dan nantinya barang bekas ini dapat dijual sebesar 275. Berarti kalau seperti ini, dia dapat barang dinilainya 300, kemudian harus menambah 20, totalnya 320, kemudian dijual hanya seharga 275. Sehingga di sini ada kerugian sebesar 45. Nanti kita lihat perlakuannya seperti apa. Nah, kemudian ada catatan bahwa pada kondisi normal, perusahaan mendapatkan keuntungan wajar sebesar 20% dari harga jual. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan apakah terdapat kelebihan ataukah kekurangan nilai pada barang bekas yang diterima tadi. Kalau kita hitung kasar-kasar tadi, udah jelas ada kekurangan sebenarnya, kelebihan nilai. Jadi kalau kita hitung tadi, nilai yang digunakan, nilai barang bekasnya kita akui sebesar 300. Nah, padahal sebenarnya barang tersebut tadi bisa dijual seharga 275 dolar. Nah, untuk menjual sebesar 275 ini diperlukan biaya rekondisi tadi sebesar 20 dolar. Nah, dalam kondisi normal, ingat tadi, dalam kondisi normal, perusahaan pada umumnya mendapat gross profit sebesar 20%. Artinya, dia seharusnya dari penjualan senilai 275.000 ini, dia dapat keuntungan seharusnya adalah 55. Ini yang normal. 20% kali 275, 55. Sehingga biaya rekomendasi tambah gross profit sama dengan 75, seharusnya nilai barang yang dia terima dalam kondisi normal seharusnya hanya sebesar 200. Nah, itu yang akan dijual nanti harganya 275. Nah, atas transaksi ini maka terjadi over allowance ketinggian nilai sebesar 100. Jadi nilainya tadi diakui sebesar 300, padahal dalam transaksi normalnya seharusnya hanya 200 yang diakui. Jadi terjadi ketinggian nilai atau over allowance sebesar 100. Nah, atas transaksi trade-in tadi, maka kita dapat menjurnal sebagai berikut. Jadi tadi ada installment sales, transaksi penjualan cicilannya adalah sebesar 1000. Jadi kita mencatat installment sales-nya adalah sebesar 1000. Kemudian dia menukarkan barang trade-in tadi, kita nilai sebesar 300. Padahal nilai barang yang dalam kondisi normal tadi, dalam kondisi normal seharusnya nilai barangnya hanya sebesar 200. Nah, terjadi over allowance tadi kan yang sudah kita hitung tadi, kita munculkan sebagai over allowance on installment sales trade-in sebesar 100. Baru sisanya 700 itu yang akan menjadi installment contract receivable yang nanti akan dibayar secara cicilan oleh si pembeli. Nah, ini adalah transaksi jurnal penjualannya. Nah, kemudian atas penjualan tersebut, yang dijual apa sih sebenarnya nilai barangnya? Nilai barangnya tadi adalah cost of installment sales-nya adalah sebesar 675. Jadi merchandise-nya 675 yang dijual, kita akan mengakui cost of installment sales-nya sebesar 675. Itu tadi untuk trade in. Jadi kita masuk ke topik yang keempat, yaitu gagal bayar atau default dan pengambil alihan kembali atau repossession pada penjualan cicilan. Kegagalan dalam kontrak installment dan penarikan kembali produk yang dijual
membuat perusahaan melakukan pencatatan atas produk yang diterimanya tersebut, kemudian membatalkan saldo piutang installment, kemudian membatalkan saldo deferred gross profit, dan mencatat keuntungan atau kerugian dari kejadian ini. Pada transaksi default atau trade-in, produk yang ditarik kembali harus dicatat sebesar nilai gross profit normal bila dapat dijual kembali. Jadi tadi kalau contoh di real estate tadi ada penarikan kembali. Nah, maka real estate-nya tadi harus disajikan sebesar nilai wajarnya. Berapa sih yang bisa dihasilkan dari penjualan real estate itu lagi nantinya. Sama seperti ini tadi sebenarnya, bahwa bila dapat dijual kembali. Contohnya ini adalah data transaksi di tahun 2011. Di total installment sales-nya adalah 100.000. Kemudian atas installment sales tersebut, gross profit-nya adalah sebesar 36%. Kemudian di tahun 2012, pelanggan mengalami gagal bayar atas transaksi penjualan di tahun 2011 tersebut yang bernilai 600. Dari nilai tersebut, total uang sejumlah 250 telah diterima selama ini. Kemudian perusahaan menarik kembali produk tersebut dan ditaksir nilainya hanya 180. Untuk dapat dijual kembali, perusahaan harus mengeluarkan biaya rekondisi dan memperhitungkan keuntungan penjualan. Nah, ini adalah data-datanya. Nah, atas data tersebut kita dapat menjurnal sebagai berikut. Jadi, installment contract receivable yang kita close, tadi sisanya dari 600 sudah dibayar 250. Jadi sisanya yang kita close adalah sebesar 350. Ini di kredit, berarti kita close. Kemudian barang yang kita tarik kembali nilainya tadi kalau dijual adalah sebesar 180. Sehingga di debit, itu barang yang masuk kembali, dikuasai kembali, nilainya hanya sebesar 180. Nah, kemudian atas nilai kontrak sebesar 350 ini, berarti berapa sih deferred gross profit-nya? Berapa gross profit yang belum diakui, yang masih ditangguhkan, yang harus kita close? Maka tinggal kita kalikan saja berapa rate-nya tadi. Rate-nya adalah 36%, dikalikan yang belum terbayarkan, berarti 36% kali 350 sama dengan 126. Nah, selisih antara installment contract receivable yang ditutup dengan merchandise yang ditarik kembali, yang dikuasai kembali, ditambah dengan deferred gross profit yang ditutup, selisihnya akan muncul gain or loss. Dalam kasus ini akan menjadi loss karena ternyata nilainya lebih kecil. Jadi ada loss on repossession sebesar 44. Topik terakhir yang kelima yaitu penghitungan bunga atau imbal hasil interest pada penjualan cicilan. Pada penjualan cicilan biasanya melekat bunga yang dihitung dari saldo pokok utangnya. Jadi bunga akan terhutang bersamaan dengan saat pembayaran cicilan. Jadi biasanya begitu membayar cicilan, di situ bayar pokok plus bunga yang terhutang selama periode tersebut. Nah, meskipun nilai bunga sudah termasuk dalam nilai pembayaran cicilan, namun hanya pembayaran pokoknya saja yang akan mengurangi nilai pokok dan mempengaruhi nilai gross profit realized tadi. Diingat selama kita menghitung realized gross profit tadi, atas deferred gross profitnya, yang kita hitung hanya atas pokoknya saja. Kalau di real estate tadi kita menghitung hanya cash yang diterima dari mortgage note-nya, termasuk cash pada saat uang muka. Jadi cuma pokoknya saja yang kita perhitungkan untuk menghitung nilai realized gross profit-nya. Contohnya,
Pada tanggal 30 Juni 2012, ini ada equipment dijual seharga 400, equipmentnya dijual 400, yang pembayarannya dilakukan secara cicilan. Nah, dalam syarat kontrak disebutkan harus bayar uang muka sebesar 100, berarti yang akan dicicil totalnya sebesar 300, sisanya dibayarkan per bulan selama 6 kali dengan bunga 12%. Maka tabel pembayaran bunga dan cicilannya akan seperti ini. Jadi 30 Juni tadi 400 saldo pokok utangnya, kemudian harus membayar uang muka, tadi uang mukanya adalah 100, sehingga total yang akan dicicil adalah sebesar 300. Nah, dibayarkan cicilannya adalah per bulan selama 6 bulan. Berarti 300 dibagi 6 nih, berarti tiap bulannya dia harus membayar cicilan sebesar 50 untuk pokoknya. Nah, berikutnya atas pokok yang terutang, yang masih ada saldo pokoknya, dia dikenakan bunga sebesar 12%. Jadi, karena dibayar per bulan, jadi 12 kali per 12. Jadi, bunganya 1% per bulan. Nah, di 31 Juli, periode pertama, jadi 300 kali 1% adalah bunganya sebesar $3. Cicilannya 50, sehingga total pembayaran cicilannya adalah 53. Saldo pokok utangnya hanya boleh dikurangi sebesar yang 50, sehingga sisa saldo utang pokoknya adalah 250. Kemudian bulan berikutnya di 31 Agustus bunganya berarti 2,5, sehingga total dibayar 52,5, saldonya tersisa 200. Di September bunganya hanya sebesar 2, karena dari saldo utang pokoknya tinggal 200, kemudian total pembayaran cicilannya menjadi 52. Nah, saldonya semakin menurun, dan begitu seterusnya sampai saldonya 0. Ini adalah contoh tabel pembayaran bunga dan cicilan. Nah, dari tabel ini, masing-masing bulan ini, kita akan lebih mudah untuk mencatat jurnalnya. Nah, jurnal pencatatan atas penjualan, pembayaran uang muka, dan pembayaran cicilan sebagai berikut. Ini kita contohkan ada di pembukuan pembeli maupun pembukuan penjual nih. Jadi yang pertama, di 30 Juni ketika terjadi transaksi penjualan tersebut, transaksi penjualan cicilan sebesar 400 dengan uang muka sebesar 100. Jadi dari sisi pembeli dia berarti membeli equipment nilainya adalah 400, secara cicilan tadi berarti installment contract payable. Kalau dari sisi pembeli berarti muncul payable. Nah, uang muka 100 nih, berarti dia mengeluarkan cash sebesar 100 mengurangi nilai installment contract payable-nya. Di sini sehingga installment contract payable-nya tersisa menjadi 300 saldonya. Ini dari pembukuan si pembeli. Nah, di sisi lain di pembukuan penjual, dia akan mencatat adanya installment contract receivable pada installment sales. Jadi installment sales sebesar 400. Kemudian uang muka yang dia terima, dia menerima cash sebesar 100 dan mengurangi nilai installment contract receivable-nya sebesar 100. Sehingga sama di sisi pembeli maupun sisi penjual. Kalau di sisi pembeli installment contract payable, kalau di sisi penjual installment contract receivable. Nilainya berarti saldonya sisa 300. Kemudian di 31 Juli, di cicilan pertama, nih pembayaran pertama berarti tadi sudah kita hitung bahwa pokoknya 50, kemudian interestnya sebesar 3. Jadi tinggal dikurangkan saja, installment contract payable-nya berkurang 50, kemudian ada expense, ada interest expense yang diakui sebesar 3, dan dia membayar sebesar 53. Di sisi penjual, dia menerima cash sebesar 53, nilai kontrak receivable yang berkurang 50, kemudian mengakui adanya interest income sebesar 3. Nah, begitu juga di 31 Agustus, di periode kedua, dia menerima pembayaran pokoknya 50, kemudian bunganya 2,5.
Installment kontrak payable 50 yang berkurang, kemudian mengakui interest expense dan membayar cash sebesar 52,5. Di sisi penjual, dia menerima 52,5, nilai kontrak receivable yang berkurang 50, kemudian mengakui adanya interest income sebesar 2,5. Nah, itu tadi seluruh materi kita untuk di pertemuan keempat kali ini di akuntansi penjualan cicilan. Kita berjumpa kembali di pertemuan kelima. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Selamat belajar. Going where the wind blows.